Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat pagi ini. Engkau memberkati kami dan mengizinkan kami untuk membuka mata kami serta kembali merasakan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi kami. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau yang tolong kami sehingga dimampukan untuk memahami serta melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 2 ayatnya yang ke-21. Yeremia 2 ayatnya yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua orang pasti akan menghadapi dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Baik itu perubahan yang terjadi secara otomatis ataupun perubahan yang terjadi secara alamiah, seperti seorang anak bayi yang akan bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan akhirnya menjadi tua. Tetapi ada juga perubahan yang terjadi karena upaya atau perjuangan yang merupakan sebuah pilihan di dalam hidup. Hal ini sering sekali terjadi karena dorongan atau pengaruh dari luar. Perubahan itu bisa bersifat positif, tetapi juga bisa bersifat negatif. Sehingga kita benar-benar harus berjuang untuk memilih apakah kita mau memilih yang positif atau memilih mengalami perubahan yang negatif. Tentunya itu juga membutuhkan sebuah upaya ataupun perjuangan. Sapaan teduh kita hari ini yang terambil dari Yeremia 2 ayat 21 merupakan satu ungkapan yang dinyatakan oleh Allah kepada Yeremia, bagaimana dia melihat dan menilai keberadaan bangsa Israel. Allah melihat bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh amat sudah berubah. Tetapi perubahan yang terjadi bukan perubahan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Tetapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel adalah perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, yang membuat Allah benar-benar kecewa terhadap bangsa itu. Tetapi
Tuhan mau bagaimana bangsa Israel menyadari itu. Sebagai pemilik kehidupan, Allah sangat benar-benar menyayangi bangsa Israel. Hal itu sudah dibuktikan dengan bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah membimbing mereka dan memberikan kelayakan akan hidup yang sepantasnya sebagai seorang bangsa. Tetapi apa yang terjadi dalam pemeliharaan, dalam bimbingan, dalam lawatan Tuhan? Ternyata mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Berkali-kali mereka melakukan sesuatu yang jahat. Mereka semakin menjauh daripada Tuhan, murtad daripada Allah. Dan akhirnya mereka bertumbuh menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar yang menghasilkan buah yang asam, bukan bertumbuh menjadi pohon anggur pilihan yang menghasilkan buah yang baik. Tentu ini menjadi hal yang patut untuk disadari oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga melalui Yeremia, Allah menyatakan bagaimana saat itu dia melihat kehidupan bangsa Israel sudah semakin jauh daripada Allah. Saudaraku, ingatlah bahwa cepat ataupun lambat, pohon yang tidak berbuah, pohon yang berbau busuk akan ditebang. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita juga harus belajar menyadari bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang akan membawa kita semakin dekat daripada Tuhan? Atau hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang semakin menjauhkan kita daripada Tuhan? Tentu ini menjadi sebuah pilihan bagi kita. Tetapi ketika kita memilih untuk mengalami perubahan ke arah yang positif, tentu kita juga harus berani memastikan, harus juga berjuang untuk bisa menjalani hidup semakin baik di dalam Tuhan. Dan satu hal yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita, sehingga kita bisa setia untuk bertumbuh, mengalami perubahan ke arah yang positif, adalah dengan mengingat bagaimana Allah amat baik, bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita setiap hari, dari hari ke hari. Ingatlah kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan, dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu berjalan, mengarah, mendekati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita, dan kiranya hari ini pun menjadi kesempatan bagi kita untuk berjalan, mengarahkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami bisa mengevaluasi perjalanan hidup kami. Bagaimana kami bisa menentukan pilihan untuk mengalami perubahan ke arah yang positif di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan yang sering sekali mempengaruhi kami dan menarik kami untuk semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi penuntun bagi kami, sehingga hari-hari yang kami jalani akan mengarahkan kami seperti pohon anggur yang berbuah baik, dan kiranya itu Bapa akan menyenangkan hati-Mu sebagai pemilik dari kehidupan kami. Kami berdoa juga secara khusus buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus yang ada di pos PI Parindo, Ngabang, Seasam, yang dalam kerinduan mereka Bapa, mereka juga memiliki kerinduan untuk mendirikan rumah di mana mereka bisa menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dalam gerakan satu hati
untuk pos PI Ngabang, Parindu, dan Seasam. Kiranya kami semuanya, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan, bersatu hati menyisihkan sebahagian berkat kami untuk menyukseskan kerinduan saudara-saudara kami yang ada di Parindu, pos PI Ngabang, dan Seasam. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya itu menjadi kegiatan yang mempermuliakan nama-Mu Bapa. Seluruh saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, terkhusus karena terkonfirmasi COVID-19, Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Berkati seluruh makanan, obat-obatan, dan perawatan yang mereka jalani Bapa, sehingga mereka pun semakin dipulihkan dari keberadaannya. Kami juga berdoa buat seluruh saudara-saudara kami, jemaat-jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan berkati kami dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, dan usaha kami. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu, dan kiranya Tuhan yang tuntun kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.